Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Zizi di podcast TVRI Sumatera Utara. Dan pastinya ya kalau aku hadir kembali ke sini, pastinya hari ini adalah momentum yang luar biasa spektakuler. Karena kita pasti menghadirkan bintang tamu, gestar-gestar yang pastinya kece-kece, menginspirasi. Dan pokoknya kalian wajib stay tune terus dan pantengin sampai podcast ini selesai. Karena hari ini aku kedatangan wanita cantik ya. Siapa sih dia? Langsung aja. Ini dia, ada siapa di sini? Hai. Kenalin dong. Kenalan maka tak sayang, maka dari itu kenalan dulu ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Indah. Nama panjangnya Indah Lestari Sibarani. Jadi orang Batak ya. Oke, tapi namanya Indah ya. Namanya memang Indah. Seindah orangnya ya. Amin. Amin pastinya. Oke, di sini udah ada Indah nih yang bakalan ngobrol-ngobrol seru ya. Pastinya banyak cerita inspiratif yang bakalan Indah share ke kita. Makanya pantengin terus ya. Ingat, dipantengin terus. Oke, kita langsung aja nih. Karena udah kedatangan sama teman aku yang cantik ini, ada Indah ya. Indah lagi sibuk apa nih sekarang? Untuk sekarang ya pastinya masih sibuk nyanyi ya, ngejob sana sini. Dan jadi budak korporat tentunya. Oke, ini berarti ada dua hal yang berbeda ya. Jadi satu kerjanya as entertainment ya, nyanyi, singer ya. Terus satu lagi budak korporat. Waduh, ini gimana nih bagi waktunya? Untuk pembagian waktu ya, biasanya untuk weekend tuh kebetulan di kantor tuh off. Jadi untuk weekend aku masih bisa ngambil job untuk nyanyi. Terus kalau untuk hari biasa aku biasanya ngambil job nyanyi itu malam aja. Jadi udah pulang kantor nih, siap-siap malamnya langsung kerja lagi. Begitu dari pagi sampai malam ya, Say. Itu nggak capek atau Capek. ngerasa terbebani nggak dengan hidup ini, Say? Capek dong, tapi lebih capek lagi kita nggak punya duit ya. Gitu. Jadi harus ekstra ya nyari Harus duitnya dong, ya. selagi masih muda. Betul, tapi itu sampai ada waktu untuk tidur ya? Ada? Atau Masih nggak? ada, masih ada. Ya, alhamdulillah ya. Sedikit, tapi masih ada kok. Sedikit ya. Ini gimana? Nggak ngerasa ngeluh dengan aktivitas yang kayak gitu padatnya dari pagi sampai malam? Jangan dari pagi ke pagi lagi ya. Jangan dong, armada itu. Oh gitu ya. Pagi-pagi pulang pagi ya. Capek udah pasti iya ya, lelah ya. Maksudnya dari pagi bangun pagi, prepare jadi budak korporat. Pulang sore, lanjut lagi malam, nyanyi lagi segala macam, pasti capek. Cuman aku ngerasa selagi aku masih muda gitu loh. Jadi aku mau eksplor banyak hal, mau tantang diri aku nih, mau sampai mana. Nah kalau misalnya nanti aku udah tua tuh nggak bisa, Kak. Kenapa? Ya capek dong, nanti pada nyut-nyutan semua badannya. Gitu ya. Walaupun sekarang udah mulai nyut-nyutan sih, cuman tetap disyukuri aja selagi masih muda, punya kesempatan, bisa berkarir di dua hal yang berbeda lagi. Tapi ini pertama ketemu passionnya di mana? Apakah udah kerja dulu baru jadi nemuin passionnya jadi singer atau gimana nih? Awal ya, ini sebenarnya agak sedikit galau ini ceritanya. Kenapa? Kamu jangan galau-galau dong. Jangan ya, nanti kita nangis gak ada tisu ya. Betul, iya, karena nggak ada tisu di sini. Next boleh ya, TVRI ya, sediain tisu. Gak dong, ya sampai nangis-nangis juga ya. Nanti ntar dikira aku kayak ngapain gitu, padahal aku cuma nanya ya. Gimana tuh, apa Jadi ceritanya? awalnya kan aku sebagai budak korporat ya. Aku kerja. Nah, di sini aku tuh belum nyanyi nih di satu tahun pertama aku nggak ada nyanyi, jadi pure hanya budak korporat aja, kerja aja, jadi kantoran gitu. Awal-awalnya aku menemukan passion untuk bernyanyi. Sebenarnya dari kecil aku udah suka bernyanyi, suka nyanyi aja, sadar bahwasanya aku suka bernyanyi. Bagus enggaknya relatif ya orang yang menilai ya, maksudnya ya. Betul. Nah, jadi aku dulu pacaran 4 tahun pacaran, terus putus ya kan, gak jodoh lah. Oke, agak sedih ya dia. Agak sedih ya. Agak sedih nih aku 4 tahun pacaran, putus, terus habis itu
ngapain nih, biasanya ini pulang kerja masih ngedate sama pacar, ngapain nih, harus ngapain, pokoknya aku harus menyibukkan diri, aku harus bener-bener lupa sama yang lalu-lalu, gimana biar sibuk gitu. Karena kalau misalnya kantoran ya iyalah kita mungkin nggak bisa nggak sempat mikirin karena kita kerja di siang sama sorenya. Kalau pulang kan kita sedih ya, melo ya, malam-malam sedih dengerin lagu, sedih, nangis lagi nanti gitu. Jadi aku ngerasa di situ. Nah sebelumnya pun aku udah pengen ada berkeinginan kayak pengen lah jadi penyanyi gitu. Maksudnya penyanyi kafe aja dulu gitu. Aku nggak pernah bermimpi jadi penyanyi yang gimana sih. Awalnya tuh bener-bener penyanyi kafe aja, cuman menyalurkan aja. Aku suka nyanyi, aku pengen nyanyi, udah gitu aja. Nah di situ aku cobalah ke salah satu manajemen di Medan ya, cobalah. Terus sebenarnya pas aku ke kafe, terus mereka ada manajemennya ini lagi nampil nih. Terus ya aku biasalah nyanyi gitu, nyanyi. Kamu tahu sebagai yang kayak kan kadang-kadang di kafe itu dikasih kesempatan gitu, ada yang mau nyanyi gitu ya. Iya, jadi aku nyanyi aja ya kan, maju aja aku dengan PD-nya. Yang penting berani ya. Iya. Terus nyanyi, abis itu mereka minta Instagram. Nah bersyukurnya mereka DM, ditawarin nih, masuk ini aja, manajemen kita, bla 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 bla. Ya aku iyain lah, tanpa apa-apa, tanpa penolakan, aku tanpa mikir panjang, aku langsung iyain karena memang ini yang aku mau. Jadi bener-bener kayaknya Tuhan tuh mempermudah jalannya gitu loh. Aku galau, aku pengen lupain yang lalu-lalu, aku pengen cari kesibukan yang lain selain dari budak corporate. Jadi aku coba untuk inilah, bersyukurnya aku datanglah ke kafe itu gitulah. Udah rencana Tuhan lah gitu ceritanya. Jadi terus mereka tawarin tanpa aku effort gimana iya gitu. Di situ cikal bakalnya aku bernyanyi. Tapi udah gitu. Tapi udah nemuin belum bakatnya sebelum akhirnya ya mulai ada tawaran kayak gitu, mulai akhirnya beraniin diri untuk nyanyi di kafe gitu. Dan udah pernah kayak aku ngerasa aku punya bakat deh gitu. Pernah gak sih gitu sebelumnya? Waktu kecil kali ya. Oke. Awalnya karena aku ngerasa aku suka nyanyi aja. Jadi terus orang-orang bilang nih responnya, bagus suaranya digituin. Ya aku kan ya udah lanjut aja lah, mau bagus mau gak, yang penting aku suka ya nyanyi aja. Jadi pun sebelum aku bekerja waktu SMA lah, maksudnya SMA sama kuliah aku udah mulai kerja, bukan kerja sih bilangnya, kayak bantu-bantu teman untuk nyanyi di gereja pas wedding. Ya ada bayarannya juga sih, itu sih awal-awalnya, cuman kan itu nggak gimana-gimana banget ya pada saat itu ya. Yang benar-benar ngerasa lancar tuh yang ininya tuh jobnya itu di ini si yang aku masuk manajemen itu awalnya itu. Sebelumnya memang udah nyanyi-nyanyi juga tapi di gereja aja. Artinya ini berarti harus bersyukur dong sama mantan. Betul. Ya? Gimana ya? Gimana ya? Bersyukur dong. Kalau misalnya nggak putus sama mantannya, pasti nggak bakal kejadian ya. Iya atau kali mungkin ya. kejadian. Iya kali ya. Ya memang sudah jalannya, takdirnya seperti itu. Betul. Gitu ya. Tapi ada nggak sih dukungan dari orang lain yang akhirnya buat kayak ya oke nih aku maju nih untuk dengan unjuk bakat aku gitu? Pasti ada lah, pasti dari keluarga juga dukung, dari teman-teman juga pastinya dukung, mereka support, mereka kasih kritikan mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipelajari lagi gitu. Pasti yang orang sekeliling aku mendukung kok. Bersyukurnya itu juga. Jadi lebih semangat lagi gitu ya. Iya betul, dalam menjalani hari-hari ini ya, karena kan hidup ini udah penuh dengan lika-liku, jadi teman-teman bersyukur ditemukan dengan teman-teman yang pada baik-baik. Iya, pasti kita juga butuh circle yang memang buat kita happy juga ya. Jangan toxic ya kan, bener ya. Oke, tapi dalam perjalanan menuju tadi kan kayaknya jalannya mulus banget ya, mulai dari nggak mulus juga lah ya. Ada cerita sedikit yang agak sedih ya di bagian mantan ya. Tapi kan setelah itu kayak udah yang kayak ya cuma iseng-iseng nyanyi doang, biasa ya di kafe-kafe yang mau nyanyi, biasa semua orang juga pasti dikasih kesempatan untuk nyanyi ya gitu. Tapi kan akhirnya sampai dimulusin jalan ya, sampai akhirnya ikut manajemen juga gitu. Nah, pernah nggak ada tantangan ataupun mungkin kayak kerikil-kerikilnya lah, pemanis-pemanis dalam biar agak
drama sedikit lah hidupnya. Tantangannya apa ya? Mungkin kritikan-kritikan orang kali ya, karena kan kita entertain ya. Kerja itu pada dasarnya kan bernyanyi itu untuk menghibur orang ya. Oke. Kita merasa gagal kalau misalnya kita yang kita hibur tidak merasa terhibur. Jadi pastinya di awal-awal tuh ada kritikan lah. Ada pelajaran-pelajaran harus begini. Itu udah awal-awal ya, aku ngerasa pada saat itu kayaknya aku nggak pantas lah, kayaknya aku nggak bisa lah. Apa bener ya Tuhan, ini jalannya ya gitu. Awal-awal tuh masih kayak gitu, masih sering kayak gitu, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Karena itu sebenarnya udah jauh dari mimpi aku loh Kak. Aku cuman mau nyanyi di kafe doang gitu loh. Tapi makin mulus, makin jalannya kok makin besar ya, makin bersinar ya. betul, kayak makin jelas gitu loh jalannya. Terus disitulah mulai banyak kritikan, banyak tantangan, terus orang-orang yang kayak harus gini, kalau apa tuh gini. Itu aja sih. Oke, artinya ada juga dapat kritikan juga Pasti. dari orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya nyanyi gitu ada yang nyamperin atau gimana ngasih kritiknya? Nggak nyamperin di panggung ya, jangan nyanyi nanti dibisikin, nggak gitu ya. Oh nggak gitu ya? Nggak dong, tetap di belakang panggung dong. Tetap ya. Tetap. Oke. Biasanya tuh dari mana? Dari penyelenggaranya atau dari mana? Biasanya sih dari teman-teman band, biasanya sih leader manajemen sih biasanya. Jadi nyampein ke situ. Iya. Jadi ngasih Kritik dan saran lah. Jadi sempat nyerah nggak sih waktu itu? Sempat nyerah enggak, tapi sempat merasa menyerah iya. Oke. Sempat merasa kayaknya aku nggak bisa Tuhan, kayaknya aku nggak bisa. Udah itu kan gimana lah ya, kayak Gen Z ini kan hidupnya praktis sekali ya kan Kak. Anda Gen Z ternyata ya. Masih Gen Z Kak. Oke, generasi strawberry Hidupnya kan ya. kayaknya maunya yang praktis-praktis aja lah hidup ini, kayaknya kok makin tambah job ya pastinya tambah inilah beban dan tantangan udah pasti. Cuman aku ngerasa masih muda, itu yang selalu aku ingat, masih muda Londa, bisa Londa. Tapi apa sih yang nguatin akhirnya kayak ya walaupun di tengah kan memang hampir mau menyerah ya, bukan benar-benar mau nyerah ya. Itu apa yang buat kuat akhirnya semakin pacu lagi nih gitu. Apa nih Indah? Yang pastinya didukung sama orang-orang terdekat. Itu udah pasti. Didukung sama orang-orang terdekat, terus leader-leader manajemen, teman-teman band juga dukung, support. Mereka kasih kritikan yang benar-benar benar-benar membangun lah, bukan menjatuhkan kalau aku bacanya gitu. Jadi aku pun nangkepnya karena mereka ini peduli sama aku. Betul. Mereka sayang, mereka peduli, mereka pengen yang terbaik untuk aku dan juga orang-orang yang mendengarkan aku gitulah. Oke. Nah, kita balik lagi mungkin ke momen katanya kan masa kecil ya, waktu kecil-kecil yang sering nyanyi. Tapi pernah dilesin nyanyi kah? Atau mungkin sudah diarahin sama orang tua kayaknya udah nyanyi aja lah Kona gitu. Atau gimana nih dulu? Dilesin nyanyi nggak pernah ya, cuman mama pernah bilang nanti kalau misalnya kuliah masuk jurusan seni aja atau les vokal nyanyi. Entah kenapa aku ngerasa pada saat itu bukan hal yang bukan kayaknya masa depan orang gimana sih, mau les nyanyi itu gimana sih masa depannya gitu. Aku ngerasa pada saat itu ngapain nyanyi, kan aku mikirnya ini aku cuman hobi nyanyi doang. Iya. Aku cuman hobi nyanyi, aku cuman suka nyanyi, tapi tetap kayaknya nanti kalau besar aku tetap orang kantoran gitu, berkarir sebagai budak korporat gitu, bayangan aku tuh gitu. Cuman nggak ada sih les nyanyi, nggak ada, cuman suka nyanyi aja, hobi aja, nyanyi di rumah, nyanyi di gereja gitu aja sih. Oke, tapi ini berbeda ya daripada umumnya. Karena kayaknya umumnya tuh pasti orang tuanya yang kayak aduh nggak usah deh seni-seni gitu ya. Ini iya, kok betul. kebalik ya gitu. Kok Betul. anaknya yang malah kepikiran kayak gitu ya. Betul. Nah, ini unik loh. Ini keluarga yang unik. Kalian unik sekali Betul. sepertinya. Aku juga bingung ya, tapi pernah mama bilang beberapa kali kalau misalnya nanti ini les nyanyi aja atau jurusan seni aja, cari di mana gitu. Tapi aku ngerasa itu pada saat itu kayaknya enggak deh, nyanyi kayaknya enggak main job aku deh nantinya. Aku pengen jadi orang kantoran aja, tapi nyanyi tetap, tapi jadi side job aja. Itu bayangan aku tuh pada saat itu kayak gitu. Dan sama sekali pun kuliah aku nggak ada masuk jurusan seni. Jurusan apa namanya? Pariwisata kebetulan. Pariwisata, ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Pure cuman suka nyanyi aja awalnya. Gitu. Oke. Tapi mama penyanyi? Suka nyanyi juga. Oh, tapi bukan penyanyi
Bukan penyanyi, cuman suka nyanyi. Cuma di gereja gitu aktif atau gimana? Nggak juga. Enggak juga sih, cuman suka nyanyi aja di rumah kali ya. Jadi penyanyi ini ya, Penyanyi di rumah. panggungnya memang panggung di rumah gitu ya, atau panggung kamar mandi gitu kan biasa gitu ya. Iya, kebetulan suara mama juga bagus. Mungkin nurun dari situ kali ya. Bisa nyanyinya dari situ kali. Kalau papa juga sama nyanyi juga atau gimana? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Berarti ya mungkin kemungkinan besar gen ya. Iya kali ya. Gen dari mama nurun gitu ya. Bisa jadi. Oke, berarti mama paling dukung. Paling dukung sih, paling dukung. Cuman sekarang karena aku sering mengeluh ya kalau misalnya telepon kan, sakit lah badan ini segala macam. Terus udahlah, jangan terlalu dipaksa, diporsir aja, jangan ambil 2 dalam satu hari job gitu. Weekend aja maunya, jangan ambil yang hari biasa lagi gitu sih. Bener-bener. Ya namanya orang tua ya, khawatir ya. Wajar ya. Jadi kayak lebih, walaupun cuan terus tapi ya tetap harus jaga kesehatan. Cuman aku selalu jawab masih muda. Nggak tahu kenapa di pikiran aku selalu bilang masih muda, mah. Nanti kalau udah berumur, udah tua kan nggak bisa lagi. Ya kali ya kita umur 40 terus kita mau nyanyi-nyanyi kayaknya udah inilah sama yang muda-muda lah, pasti digantiin sama yang lebih muda lah pastinya. Oke, regenerasi wajib ya. Memang selalu ada ya. Dinikmati aja dulu sekarang lah. Tapi terfikir nih, siapa tahu nih ke depan memang ternyata sampai udah tua nanti juga masih juga berkarir jadi penyanyi. Pernah kepikiran atau gimana? Pernah lah, pasti pernah Ya? kepikiran. Kalau misalnya nanti punya anak, punya suami ya berkeluarga. Kalau nyanyi aku tetap mau nyanyi. Balik lagi ke penyelenggara dan manajemen ya, mau manggil apa enggak. Gitu kali ya. So buat manajemen ataupun penyelenggara acara jangan lupa hubungi Indah ya. Betul. Abis ini kita spillkan sosial medianya, serbu sebanyak-banyaknya gitu Iya, ya. kalau nyanyi tetap nyanyi mungkin ya. Ya tapi menyesuaikan lah, kalau nanti punya anak pasti tidak se-fleksibel sekarang gitu. Tapi mungkin kayaknya masih tetap nyanyi inilah tergantung penyelenggara dan manajemen ini masih mau panggil apa enggak ini. Iya, nanti kita kodein terus ya. Pokoknya kita ingetin supaya mereka tetap nonton podcast yang bagian ini ya. Jangan Di-highlight ya, di highlight ya. Kalau bisa langsung fokus ke bagian ini gitu. Oke, tapi ini dalam perjalanan selama inilah ya, belum, kita nggak usah cerita-cerita nanti 40 tahun atau punya anak dulu ya. Jauh kali ya kan. Kita cerita dari masa lampau sampai dengan hari ini. Ada nggak sih hal-hal yang bikin jadi kayak kegagalan gitu dalam hidup ataupun kegagalan dalam ya berkarir sebagai penyanyi sendiri? Kegagalan dalam hidup ya? Dalam ya menyanyi gitu, pernah nggak sih? Sejauh ini sih kegagalan yang kayak krusial yang kayak kakak maksud mungkin nggak ada kali ya. Cuman puas enggaknya aja. Oke. Pernah merasa nggak puas juga ternyata? Pasti, yang tadi aku bilang kalau misalnya kan pada dasarnya kan kerjaan nyanyi kan menghibur orang. Iya, benar. Kalau yang kita hibur tidak merasa puas, tidak merasa terhibur, pastinya kita juga kecewa, itu udah pasti. Sebagai yang punya acara, sebagai organizernya udah pasti merasa gagal lah, itu udah pasti. Gitu aja sih sejauh ini. Kalau misalnya kayak audiensnya nggak merasa terhibur, atau mungkin kayaknya kurang serak, kurang happy gitu, itu pasti kita ada gejolak di dalam hati. Agak-agak juga ya, pasti ngerasa ya. Jadi kayak ada kalaupun nggak dilampiasin ataupun nggak disuarakan, mungkin juga ada feeling kali ya, gitu ya. Pasti. Oke, tapi sejauh ini juga nih pengalaman selama ya berkarir ini, gimana sih caranya supaya bisa konsisten, supaya motivasinya itu terus bertambah, lebih semangat lagi buat nyanyi? Karena kan yang tadi kita udah cerita ternyata punya masa-masa kelam di mana pernah mau nyerah, pernah dijadiin bahan kritikan. Ya pasti kayaknya semua orang juga berproses ya, Indah. Itu gimana Indah sendiri? Untuk motivasi lah gitu, apa yang buat memotivasi ya, balik lagi tadi yang aku bilang, memotivasi karena aku merasa aku masih muda. Semoga masih muda ya. Enggak juga sih kayaknya ya. Umur kan bertambah ya terus ya. Untuk sekarang dong. Ya, terus lah kita kan kayak walaupun kita udah 40-50 tetap harus kelihatan muda juga ya, saya. Makanya harus ada perawatan ya kemana-mana. Betul, perawatan. Makanya kita kerja keras sekarang biar bisa perawatan. Betul. Gimana nih itu jaga konsistensinya? Gimana? Apa ya?
tidak pernah merasa puas kali ya, tidak merasa cukup kali ya. Jadi kalau aku ngerasa aku udah merasa cukup, aku udah ngerasa aduh bisa nih, gampang nih, enteng nih, kayaknya aku nggak bakal berproses anaknya. Kayaknya aku harus ada tantangannya lagi nih, tantangan baru atau apa gitu. Terus motivasinya lagi tadi itu balik lagi kayak yang aku bilang, aku ngerasa aku masih selagi masih kuat, selagi masih muda, ya lakukan yang terbaik lah di masa-masa muda. Karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama kita. Banyak orang yang pengen jadi kita, justru malah kita tidak mengembangkan dengan sebaik-baiknya. Aku rasa sayang sih. Itu motivasi yang paling ini sih, yang paling sering aku ingat itu. Oke, baiklah. Nah, Indah kan balik lagi nih, tadi juga di awal udah ngasih tahu kalau ternyata budak korporat juga. Ngejalanin kerjaan yang ini gimana? Spill dong, kira-kira enjoy kah? Se-enjoy bernyanyi atau gimana nih? Nggak lah, pasti Karena ada naik dulu turun. ini kemauanmu loh ya. Iya, betul. Bener kan? Betul banget. Aku dulu ngeluh, berdoa sama Tuhan, aku pengen sibuk, aku pengen nggak ingat sama dia, pengen sibuk, pokoknya itulah sibuk. Dikasih Tuhan kesibukan, aduh kayaknya Tuhan ini agak ini ya sayang, agak ini ya ngilu ya badannya ya, agak capek ya, tapi balik lagi itu yang aku minta dulunya. Jadi sekarang aku tetap bersyukur Tuhan kasih yang terbaik, dipermudah jalannya juga sama Tuhan gitu. Untuk sebagai budak korporat tadi ya, ada naik turunnya juga. Kalau dimarahin sama atasan kan kita pasti down. Terus ditambah misalnya nih abis dimarahin sama atasan, abis itu kita nyanyi lagi nih. Ya kan kita nggak mungkin kan bawa mood kita lagi bete pas nyanyi. Pernah nggak momen kayak gitu? Iya pernah, sering. Tapi bukan karena dimarahin atasan sih seringnya, karena masalah-masalah eksternal aja kali, eksternal dan internal gitulah. Itu udah pasti. Cuman gimana caranya biar kita bisa mengelola emosi kita, mimik wajah kita dengan sebaik-baiknya agar audiens itu tidak merasa kalau yang nyanyi ini lagi capek nih, yang nyanyi ini kayaknya lagi nggak, jangan sampai mereka terbaca gitu. Jadi tetap kita harus bisa menyembunyikan 1000 macam masalah kita itu. Jadi yang penting audiens tuh tahu kita baik-baik aja, kita fokus untuk menghibur mereka gitu. Tapi susah nggak sih kayak gitu? Jadi kayak Pasti main dong. peran ganda loh itu ya. Ya kakak juga kayak gitu kan, kakak iya. selalu on cam, pastilah kakak juga ada lika-liku di balik itu, tapi kakak tetap kayak nggak ada berusaha masalah baik-baik. gitu ya. Iya betul. Padahal di dalam otak dari tadi tuh aku mikir, aduh cicilan yang ini belum dibayar. Peleter yang itu belum ya? Ini gimana ya Mbak? Padahal pikirannya udah Pastilah. kemana-mana nih jalan gitu ya. Pastilah, itu kan kehidupan dewasa kak. Betul. Harus profesional kita. Ternyata bukan Gen Z juga ngalamin ya. Iya. Harus kayak semua SBW. hidup dewasa kayak gitulah. Betul. Itu tantangannya. Jadi memang kalau nggak struggling nggak seru dan nggak asik ya. Kayaknya gitu ya. Kayaknya kalau flat aja juga hidupnya kayak bosan kayak- nih gitu ya. Kayaknya bosan deh aku, nggak bisa aku. Apalagi kayak kita perempuan yang sudah biasa kerja ya bun ya. Jadi kayaknya berkarir. harus bener-bener berkarir terus. Betul. Jalan terus apa segala macam. Oke deh. Tapi di kantor sendiri itu pada tahu gak sih kalau Indah ini singer? Kayaknya kebanyakan dari mereka tahu sih. Gak semua mungkin tahu, cuman karena kan aku nggak nge-share nggak gimana banget ya di kantor, ya biasa aja ya, kayak budak korporat biasa aja, Berarti karyawan Anda biasa tidak aja. setidak terkenal itu di kantor ya. Tapi kan kalau di luar kayaknya Anda terkenal sekali ya Bu. Bagi teman kantor yang tidak follow mungkin tidak tahu. Oke. Kan karena aku kan update-nya di Instagram aja. Tapi kalau misalnya teman-teman kantor yang tahu, yang follow ya tahu kali ya. Gitu. Tapi gak pernah jadi ada kayak permasalahan dalam kerjaan. Kadang-kadang kan ada aja orang yang sirik nih sama kita, bener ya. Nah pernah gak sih kayak ini anak ini terlalu fokus nyanyi nih di luar sampai akhirnya kerjaan di kantor tuh berantakan atau gimana? Aduh. Tapi beres kan, kerjaan sama ini beres ya. Sejauh ini beres kayaknya ya. Aman ya. Aman ya. Atasan aku tahu sih, bos aku tahu, aku side jobnya as a singer juga. Sejauh ini sih mendukung, tidak ada pernah komplain yang bagaimana atau omongan-omongan yang bagaimana, sejauh ini nggak ada sih. Setahu yang aku lihat itu
mendukung aja gitu. Teman-teman kantor juga mendukung aja gitu. Kadang jadi bahan bercandaan juga. Malam ini kemana? Gitu-gitu. Oh, gitu. Iya, bahan cita juga kadang-kadang sama teman-teman. Malam ini kemana? Kok nggak di sini lagi? Kenapa nggak di itu gitu-gitu. Jadi bahan-bahan obrolan lah. Ternyata fans Anda teman Anda sendiri ya. Nggak tahu ya mereka fans apa enggak ya. Tapi yang aku baca sih dan aku lihat mereka support sih pastinya. Dan itu yang harus aku syukurin. Dah sampai sekarang pastinya kan karirnya makin melesat nih. Apalagi tadi kayak teman-teman kantor juga pada support, keluarga juga support. Tapi dengan Indah yang seterkenal ini, reaksinya orang-orang gimana sih? Aku penasaran loh. Kepo Si nih, kepo. orang-orang ya. Saya terkenal banget, gak terkenal banget kayak Liodra ya, Oh, saya. iya. Betul. Tapi Kita- siapa tahu Anda the next nggak? Pernah kepikiran nggak mungkin? Pernah Oh, sih, iya. pernah. Tapi mungkin ya intinya pernah kepikiran lah, pernah kepikiran. coba-coba audisi gitu. Oh, pernah juga ya. Pernah. Ada pejuang juga ya. Pejuang juga. Selagi masih muda, balik lagi. Iya, semua pokoknya dihajar dicobain Betul. ya. Gimana nih balik lagi ke reaksi orang-orang terdekat Indah? Apa ya? Reaksinya maksudnya nggak gimana banget sih, tapi yang penting masih support, jadi bahan jadi apa namanya, jadi basa-basi aja, terus ngobrol-ngobrol tentang dunia penyanyi perbenan gitu juga gitu sih. Tapi mereka oke kok, maksudnya mereka juga, maksudnya intinya support lah. Gak ada gitu. yang gimana-gimana ya, misalnya kayak reaksinya juga ya memang benar-benar mendukung sepenuhnya ya. Iya betul. Ya gitulah intinya ya, mendukung kok. Mendukung ya, artinya Indahnya juga jadi lebih semangat kan. Betul, pastinya. jadi ngerasa ya ada yang suka nih, ada yang ini nih gitu. Betul. Oke, tapi ada nggak sih hal-hal terbesar dalam hidup yang kayak aku udah mulai ada perubahan deh semenjak jadi penyanyi, kok aku jadi kayak gini, ataupun reaksinya orang-orang lagi nih balik lagi, ada nggak sih yang kayak Indah nih semenjak udah terkenal jadi agak sombong gitu, gimana? Ya nggak tahu ya kalau di belakang ya mereka ngomong gitu. apa ya. Iya benar-benar. Ya Ya, kan juga kita ya, nggak tahu. orang juga sukanya gibah di belakang ya. Iya apa kita yang kan nyampe nggak ke tahu depan. orang ngomong apa di belakang kita, tapi betul. yang sejauh ini masih tetap support, masih tetap mendukung lah ya. Gak ada yang gimana-gimana, tapi nggak tahu di belakang ya. Kalau misalnya di belakang pun begitu ya gimana ya, aku nggak tahu apa yang mereka bilang, apa yang mau aku komentarin gitu. Apa juga di belakang kita Iya ya. betul, gitu. aku nggak tahu apa yang ini. Cuman di Instagram orang-orang pada ini sih, kalau misalnya aku buat story lagi nyanyi gitu kan, mereka pada dukung gitu. Ih pengen lah lihat Indah nyanyi, padahal nggak pernah ketemu nih sama orang ini. Terus mereka juga ada beberapa mungkin yang follow karena tahu aku nyanyi kali ya. Terus pengen lah lihat Indah nyanyi kayak gini, pengen lah di mana nyanyinya lagi next gitu. Kayak ada beberapa yang pengen tahu gitu loh, dan pengen lihat aku nyanyi gitu. Begitu, jadi itu ngerasa aku ngerasa happy lah. Itu bagian bentuk dari mereka support kali. Reactionnya bagus gitu ya. Iya. Betul. Nah, dengan reaction atau reaksi teman-teman yang kayak gitu, pastinya ya pasti kita jadi lebih semangat. Betul. Dan pastinya juga kita kayak lebih ya ingin up terus lah ya. Tapi dengan ya mungkin kayaknya nggak pernah denger nih ada selintingan, tapi berarti sejauh ini aman ya? Nggak pernah ada Sejauh yang buat ini- kayak down kali aku, kawan aku ngetain aku gitu-gitu, nggak ada ya? Sejauh ini aman sih. Aman ya? Heeh, dipermudah semua sama Tuhan jalannya mah, bersyukur. Iya, jadi dari mulai tadi mungkin kerikilnya tadi ya di mantan tadi ya. Baik lagi di mantan tadi kerikilnya. Tapi setelah itu jadi kayak berbunga Iya, berbuah hasil iya kali ya. gitu ya. Oke, pastinya juga kita harapkan sedemikian rupa sampai nanti ke depan juga begitu. Nah, Amin. balik lagi dengan pertanyaan aku tadi yang tadi aku tanyain, pernah nggak kepikiran mungkin jadi kayak penyanyi gede gitu? Kepikiran pasti pernah. Aku ngerasa sih semua penyanyi atau yang punya job sebagai penyanyi pasti pernah kepikiran. Aku ngerasa gitu sih. Cuman balik lagi ya, balik lagi ke rencana Tuhan, balik lagi ke usahanya kita, balik lagi ke kehendaknya Tuhan juga. Yang penting kita berusaha melakukan yang terbaik, kita belajar, kita terima kritikan. Selebihnya Tuhan yang atur lah. Tapi kalau misalnya bicara tentang kepikiran, pasti pernah. Dan Itu udah pasti. Pengen mencapai kah?
pengen pencapai dong, makanya ikut audisi kemarin. Iya ya, jadi kalau nggak mungkin juga ya berjuang Betul, sebegitunya ya, betul. gitu. Tapi selama ikut audisi nih, mungkin ini pertanyaan agak ya lebih ke kepo sih sebenarnya. Gimana nih? Apakah selalu ikutan setiap ada audisi atau mungkin baru sekali pengalamannya atau gimana? Pengalaman ada 2 kali lah kira-kira. Masih 2 kali. Nah ini aku mau ceritain lagi nih, maksudnya tambahan lah. Gak apa-apa, agak juga di kita ladenin. sampai subuh ya. Sampai subuh dong. Agak disayangkan sih sebenarnya, maksudnya satu penyesalan aku yang cukup besar ya di hidup ya. Apa tuh? Aku kurang cepat untuk memulai. Jadi aku mulainya aku nyanyi ini, aktif bernyanyi ini aku umur 23 kalau nggak salah. Tuh 23. Aku ngerasa 23 tuh 23 deh. 23. Aku ngerasa kayaknya mungkin ya kalau aku tidak berpacaran dengan yang 4 tahun yang kemarin, mungkin aku udah mengasah itu gitu loh. Aku udah dari awal gitu nyanyinya. Itu salah satu penyesalan aku sih, Kak. Kenapa ya aku mulainya tuh baru di umur-umur segitu gitu. Padahal yang lain-lain, teman-teman yang lain tuh ya jalannya beda, ini lagi ya, jalannya orang beda-beda ya. Oh ya, takdir lagi sih. Bener. Cuman aku agak nyesnya tuh di situ sih. Itu tambahan lah, intermezzo. Iya, nggak apa-apa. Kita juga harus mendengarkan itu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya diputusin sama mantannya, kita kecewa sama pacarnya, jangan sedih. Semakin semangat kayak Indah ya, yang semakin bersinar terus ya. Karena kan dulu kan agak posesif ya, Say. Jadi kayak tidak memungkinkan untuk bersama dia. Aku berkarir untuk bernyanyi-nyanyi ini ya. Jadi semenjak putus, ya begitulah jalannya. Dia juga nggak pernah minta nyanyiin gitu, nggak suka juga dengar suaramu dia. Pernah minta, cuman ya gak gimana-gimana ya nyanyi gitu aja sih, nggak gimana-gimana, biasa aja. Memang sangat tidak mendukung. Tidak mendukung. Putuskannya. Toxic gitu. Betul. Iya, jadi harus di bumi hanguskan. Agak sayang aku memulainya di umur sekarang gitu. Jadi sekarang bisa dibilang aku jadi kayak agak menggebu-gebu, kayak ngejar-ngejar umur gitu loh. Tapi kan sebenarnya ikutan audisi juga gak ada umurnya, atau ada? Ada ya? Ada dong. Itu kan bisa jadi bahan pertimbangan juga. Oh iya, tapi Iya. Berarti yang ikut audisi tuh harus yang muda-muda gitu atau gimana? Harus enggaknya itu masih tergantung mereka ya, yang penyelenggara audisi ya. Cuman batas maksimal ada. Cuman kan kalau pikirin pakai logika ya balik lagi, kalau mau makin lebih muda lebih bagus sebenarnya kalau di entertain menurut aku ya. Lebih muda, terus kalau misalnya dia pun potensial ya kenapa enggak gitu. Apalagi kan kita perempuan nih, Kak. Kalau umur-umur sekarang takutnya nanti, bukan takutnya ya, nanti nikah dipinang orang. Oh gitu. betul, Ya betul, pasti itu kan mempengaruhi di karir kita. Belum tentu juga suami bisa mendukung sepenuhnya. Kadang-kadang mungkin lebih ke supaya gak capek sih. Kita positive thinkingnya itu. Kita tetap positive thinking loh. Iya dong. Ya kan? Benar Janganlah ya? sampai kayak gitu ngekang-ngekang. Trauma saya. Oh gitu ya. Berdasarkan based on true story. Jangan dong, trauma. Nggak mau nyari yang kayak gitu lagi dong. Ya harus cari yang benar-benar support. Iya dong, pasti. Ya kan? Oke. Nah, jadi kalau balik lagi ke audisi, ternyata itu juga maksudnya bukannya pengalaman itu memang lebih, kalau orang yang berpengalaman kayak pastinya sudah yang ngasah dengan baik. Poin plus ya? Gitu. Nggak ada poin plus kayak gitu tuh. Oh, kalau itu balik lagi ke penyelenggara sih, Kak. Aku nggak berani, maksudnya nggak berani kriteria mereka A, B, C, D. Aku nggak ini sih, aku kayaknya nggak berani bilang apa-apa sih. Balik lagi, mungkin kalau misalnya mereka ngerasa aku belum bisa, ya tidak apa-apa, aku belajar lagi, begitu aja. Aku positive thinking aja anaknya. Emang kalau di audisi gitu ada dikasih kritik nggak sih, kayak kamu kurang ini deh gitu? Sejauh ini nggak ada. Mereka pure suruh nyanyi, terus mereka record, mungkin nanti kirim ke Jakarta atau ke inilah, ke pihak pusatnya mereka gitu sih, sejauh yang aku tahu gitu sih. Oh, nggak pernah ada kritikan kayak ya artinya untuk belajar juga kan, kayak mungkin kakak ini kali ya, lihat kayak di TV kali ya. Ada iya. Mungkin ya, kalau di TV ada lah. Oh, berarti kamu Kayaknya nggak ada. kebagian itu ya. Mungkin waktunya cukup kali pas di dirimu ya. Kita lihat aja ke depannya. Iya, tapi masih pengen ikut lagi nggak untuk audisi kayak gitu? Kalau diundang sih pengen ya. Kalau ada jalannya nggak apa-apa. Cuman sekarang
kayak pengen coba yang lain gitu loh. Apa tuh? Setelah pesan-pesan berikut Apakah ini. kamu juga ingin seperti saya jadi host ya? Oh boleh ya. Juga ya. Jangan nanti berkurang cuan saya. Ya nggak apa-apa dong, kita berbagi ya pastinya. Ya. Berbagi kan rezeki udah diatur Sudah sama diatur, betul, setuju. yang di atas gitu. Sebenarnya pengen jadi MC ya saya, pengen coba jadi MC, tapi balik lagi ke rencana Tuhan. Yang penting saya melakukan yang terbaik aja. Kalau memang Tuhan mempermudah lagi jalannya, Oke, tapi jalanin. pernah nyoba, bener-bener nyoba nggak? Itu kan hanya kepengenan yang artinya ya cuma kayak aku pengen gini, tapi belum tentu dilaksanakan. Banyak kayak gitu. Jadi selama ini gimana? Belum pernah. dulu sih balik lagi ke acara-acara gereja waktu SMA lah. Pernah dulu lah. Tapi sekarang nggak mau nyoba lagi. Pengen ya, cuman pasti pengen lah Kak, pasti pengen. Cuman nggak mungkin lah kita ambil job yang langsung gede gitu kan. Yang inilah yang kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa sih, coba. Udah ada tawaran belum? Atau mungkin belum pernah menunjukkan bakatmu jadi kayak belum ada calling-callingan? Pernah ada tawaran, acaranya cukup besar pada saat itu, jadi aku ngerasa kayaknya nggak dulu lah, kayaknya belum cukup gitu. Pernah ada tawaran kok. Oke, tapi dengan adanya keinginan kayak gitu masih tetap lanjut pengen nyanyi terus atau gimana? Tetap pengen sih, tetap pengen. Oke, kalau disuruh pilih nih, mana yang lebih prefer? Artinya lebih nge-MC. Nah, aku masukin lagi nih, budak korporatnya juga harus kemasukin. Budak korporat Sama yang masukin. ketiga, ya itu tadi jadi singer. Gimana? Harus pilih satu nih, Ya harus pilih satu dong. nggak bisa dua aja. Nggak boleh. Ini hidup ini pilihan saya. Jadi pilih. Iya. Kayak tetap nyanyi sih. Tetap nyanyi. Kayak Kenapa? tetap nyanyi. Nggak tahu ya, kayaknya lebih happy nyanyi kali ya, karena bisa mengeluarkan emosi-emosi kita. Sometimes enggak juga sih. Kita harus tetap terlihat happy. Cuman kadang kalau lagunya kalau lagi emosional gitu, ya kita bisa ini aja. Bisa explore, mengeluarkan, ya, menguapkan ya, gitu. betul, Tapi kayaknya masih nyanyi sih. Tapi nah balik lagi ke soal emosi ya. Tadi Indah bilang di situ mengeluapkan. Pernah nggak sih sambil nyanyi gitu karena saking terbawa suasananya sampai bener-bener kayak aku nangis gitu. Nangis nggak pernah lah, nggak Pernah pernah. Aku tipikal orang yang malu nangis depan orang. Tapi berkaca-kaca pernah, cuman sampai nangis nggak pernah lah. Kalaupun misalnya itu bener-bener pengen nangis banget, aku pasti nutupin sekuat tenaga sih. Nggak enak juga dilihat audiens gitu. Iya. Tapi kan ada juga tuh yang lagu-lagu emang kayak contoh Emosional. lagu-lagu kayak emosional yang kayak misalnya ada tentang misalnya kayak Orang yang- tua, orang tua pernah tuh. gitu. Tetap aku tutupin sih. Oh, tetap juga Tetap ya. aku Gimana tutupin. kontrol emosi seperti itu sampai benar-benar maksudnya kita tetap terbawa sama lagunya ya Indah ya. Artinya kita tetap harus masuk ke jiwa lagu ya, bener ya Betul, sebagai penyanyi betul. kayak gitu ya. Tapi tetap bisa mengontrol emosi, mengontrol agar Air mata ini tidak terlalu, berlinang. ya, betul. Iya, nanti kalau misalnya nyanyinya juga udah terisa-isa juga nanti sesak nafas diri ya Bu ya. Gak enak gitu didengar orang. Gimana? Untuk mengontrolnya ya, nyanyi sambil mikirin hal yang senang-senang. Jadi ini agak gimana ya jelasinnya. Cuman kalau misalnya aku terlalu mendalami lagunya dan liriknya, aku bisa mewek nanti. Iya. Jadi kayaknya aku sambil nyanyi memang sambil terdengar emosional, tapi pikiran aku tuh pikirannya ke yang senang-senang aja. Jangan. Nanti aku makan apa ya? Nanti makan burger kayaknya enak deh gitu. Anda lebih ke menghibur diri sendiri berarti ya. Iya. Jangan sampai nangis, jangan sampai berlinang air matanya intinya. Oke. Gitu sih. Pokoknya mikirin hal-hal yang senang, tapi mimik wajah dan suara tetap emosional dalam bernyanyi. Oke, nah itu dia tadi ya. Jadi kita udah ngulik ya seperti apa kehidupan sisi seorang Indah yang selalu bersinar ini ya. Bersinar banget ya. Bersinar shining like a diamond ya. Tapi ada nggak sih lagu-lagu yang memang memorable ataupun lagu-lagu yang memang ini aku banget gitu? Ada sih beberapa. Sering nyanyiin atau gimana? Sering nyanyiin. Kalau kakak tahu Laufey, aku suka Laufey sih. Nyanyiin dong dikit refnya dikit aja. Biar pemirsa ini juga tahu ya suara Indah yang indah sekali itu ya sesuai dengan namanya. Dikit dong dikit. Ntar ya kita lihat liriknya dulu ya, Say. Oke, silahkan dicek dulu, nyontek dulu dikit-dikit gitu. Kita juga pengen denger kan suara emasnya Indah yang indah itu gitu ya.
seperti apa kira-kira. Jadi nanti kalau bisa ada produser ataupun mungkin penyelenggara ataupun siapapun lah ya pengen punya singer, udah ada nih langsung dibuktikan dengan indah. Asik ya, ini Love penyanyi luar sih. Judulnya From the Start. Aku suka nyanyiin, terus sering nyanyiin juga. Oke, boleh dong dikit aja ref. Dikit aja ya, refnya aja kita ya. pengen denger suara indah yang indah itu. Oke. Bentar ya, Kak, ya. Oh sedikit aja deh, nggak usah refnya. Ya, yang mana yang Yang mana yang memungkinkan aja ya. Oh, the burning pain, listening to your heart but something new, so mad. She's so perfect, blah 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 blah. Oh, I wish you wake up one day, run to me, convey your love at last. Just let me say. Itu sih kita. Keren. Tapi belajar teknik vokal kayak gitu gimana, kan nggak ada lesnya ya. Itu Nggak ada masalah. les. Jadi kayak bener-bener seasik itu, tapi suaranya soft gitu ya. Tapi easy listening gitu. Gimana tuh tipsnya punya suara Sejauh begitu? ini masih belajar dari YouTube. Oh, justru belajarnya dari YouTube malah. Aku lihat-lihat yang coach vokal. Aku belajar dari situ. Sejauh ini nggak ada les vokal, aku nggak ada. Agak menyesal juga ya, saya dulu nggak les vokal ya. Ya tapi bagus juga sih, maksudnya kayak dengan passion yang ada tuh kayak lebih berkembang, terus kayak tinggal dikembangin aja. Lebih ke jam terbang sih sebenarnya nggak sih, yang kan kayak kita makin bersinar seperti Indah gitu. Oke Indah, aku mau tanya tips and trick supaya bisa jadi penyanyi yang profesional itu gimana? Tips and trick menjadi penyanyi yang profesional ya. Pastinya menghargai klien, itu udah pasti ya, menghargai customer, menghargai klien. Kita berpakaian selayaknya kita ingin menghibur mereka, selayaknya kita ingin memberikan yang terbaik lah, kasih penampilan yang terbaik, bukan cuma hanya di vokal kita, bukan hanya di teknik suara kita, tapi kita juga dandan selayaknya kita memang layak lah, maksimal untuk dandan, terus attitude-nya juga baik, bersikap baik sama klien, sama teman-teman band juga termasuk ya, jangan cuma sama klien doang, sama orang-orang di sekitar tentunya. Terus menghargai tiap inilah, kalau misalnya orang ngundang kita berarti kan mereka percaya sama kita kasih yang terbaik aja intinya gitu. Dan satu lagi tadi yang biar profesional, segala masalah kita yang ada di belakang itu gak usah terlihat di kamera ya, gak usah terlihat di ini ya, di depan ya. Iya, kita aja yang simpan. Cicilan-cicilannya kita aja yang simpan ya, nggak usah ditunjukin. Karena kalau kita nunjukin juga nggak dibantu juga, bantu cicilannya ya. Hanya kita sendiri yang bisa ini diri kita gitu, itu aja sih. Betul. Nah, impian terbesar dari Indah sendiri untuk hidup ke depan seperti apa nih kira-kira? Impian terbesar ya, pastinya aku tetap mau jadi diri aku sendiri, versi terbaik dari diri aku sendiri pastinya. Menjadi penyanyi yang dikenal orang beretitude baik, itu yang paling penting. Terus apa kali ya? Dan punya karakter yang menarik kali ya. Itu aja sih. Oke. Nah, pastinya seru banget ya bisa ngobrol-ngobrol sama Indah dengan banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari Indah sendiri yang tadi juga ternyata ya seseru itu, dan bahkan bakatnya itu benar-benar terpendam ya. Jadi kayak masa kecil dulu tidak pernah diaplikasikan, tiba-tiba gara-gara sebuah permasalahan yang buat galau akhirnya bangkit lagi. Cikal bakalnya ya. Iya gitu betul. Jadi kayak harus ada kerikilnya dulu ya, harus ada yang kayak membuat kita down, akhirnya sampai kita jadi up terus. Oke, tentunya bersinar ya, bersinar karirnya, bersinar juga suaranya gitu ya. Gali terus potensi yang ada pastinya. Betul, buat teman-teman ya. Nah, pas kali pesan lah untuk teman-teman yang saat ini mungkin merasa bahwa dirinya itu punya
bakat-bakat yang terpendam, ataupun mungkin gimana sih caranya untuk bisa menggali potensi, menggali supaya semangat ini meraih impiannya. Boleh dong Indah, khususnya dalam bernyanyi, silakan. Khususnya dalam bernyanyi ya. Ini jadi closing statement juga nih. Kita Oh, sebenarnya nggak boleh. pengen mengakhiri, tapi kan Aha. pastinya kita menunggu lagi nanti episode-episode selanjutnya. Tapi kali ini episode ini kita akhiri dengan closing statement dari Indah. Kira-kira pesannya seperti apa? Buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang merasa punya bakat tapi masih dipendam-pendam nih ya, tolonglah janganlah kalian pendam-pendam. Selagi masih muda gitu loh, maksudnya potensinya tuh digali, cari apa yang kalian senangin, lakukan apa yang kalian senangin, gak usah dengerin kata orang. Kritikan, saran itu boleh kita dengar, tapi jangan sampai buat kita nyerah gitu loh. Jadi teman-teman pun misalnya nih kalau dapat kritikan keras nih yang buat down tuh, ya udah kita buat jadi masukan aja, jangan buat kita jadi menyerah. Tapi itulah bagian dari proses maksudnya. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa kayaknya aku suka bernyanyi deh, kayaknya aku suka jadi dancer deh, lakuin aja dulu, jalanin aja dulu. Maksudnya nggak usah mikir kesana kemari, jalanin aja dulu. Nanti pasti ada teman-teman, pasti ada orang-orang yang mendukung, pasti ada proses lah pasti. Setiap orang punya beda-beda proses lah. Yang penting jalanin aja, lakuin aja dulu, nggak usah di ini. Sayang banget kalau masih muda tuh tapi dipendam-pendam aja nggak digali tuh sayang banget menurut aku. Betul sekali, setuju banget. Dan memang harus semangat untuk meraih mimpinya. Kita Betul. nggak tahu kapan terwujud mimpi itu ya Indah ya, tapi dicari dan digali terus. Betul. Pastinya ya. Oke, itu tadi closing statement ataupun pesan-pesan nih dari Indah untuk teman-teman yang saat ini mungkin lagi berjuang ya Indah ya, Iya. untuk mencari potensinya, Betul. untuk mencari impiannya supaya bisa terwujud dengan baik. Dan tentunya mau ucapin makasih banyak Indah udah sharing-sharing. Jangan kapok nanti kalau misalnya kita undang lagi ya. Makasih loh Kak. Iya pastinya ya. Dan itu dia tadi ya podcast TVRI Sumatera Utara bersama dengan guest star kita yang Indah ya, sesuai dengan namanya. Indah juga ya namanya Amin, gitu ya. amin. Dan semoga indah juga karirnya, Amin. indah juga perjalanan hidupnya. Dan pastinya juga doa yang sama buat pemirsa di rumah ya, ataupun dimanapun kalian berada. Pokoknya jangan lupa untuk pantengin terus ya podcast TVRI Sumatera Utara. Jangan lupa di subscribe, itu yang penting banget supaya gak ketinggalan informasi dari kita semua. Informasi yang pastinya inspiratif, edukatif, dan pastinya bisa menghibur teman-teman semuanya. Oke, akhir kata aku Zizi dan Indah. kami berdua pamit undur diri ini dari hadapan kalian semuanya. Jangan lupa untuk stay tune terus ya. Ingat, jangan lupa di subscribe supaya gak ketinggalan informasi. Itu aja pesannya, pokoknya jangan lupa. Oke? Dan itu dia dari kami berdua. Selamat menikmati tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu bersama dengan kami. Dadah. Dadah. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera.